Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Yunisa. Di sini aku mau ngenalin ke kalian apa sih yang ada di GSK Farm ini. Dalam 5 jam ke depan aku bakalan nemenin kalian. Nah, buat teman-teman jangan di skip dulu, banyak banget informasi yang akan aku sampein. Jadi teman-teman langsung aja teman-teman simak video aku biar teman-teman mendapatkan informasi seputar GSK Farm dan informasi-informasi menarik yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Salah satu di kita ada 3 bisnis utama, ada investasi, rekreasi, dan edukasi. Bener banget. Nanti teman-teman di sini kita akan mengajarkan teman-teman untuk belajar banyak banget nih. Di sini ada yang namanya investasi, rekreasi, dan juga edukasi. Untuk rekreasi dan edukasi ini akan aku jelasin di sini. Untuk program rekreasi dan edukasi ini terbuka untuk teman-teman yang ingin belajar peternakan bersama GSK Farm. Jadi teman-teman boleh banget mengajak keluarga, mengajak teman, mengajak sanak saudara, mengajak tetangga untuk belajar seputar peternakan di GSK Farm. Jadi teman-teman bisa belajar sambil bermain di GSK Farm. Teman-teman bisa belajar peternakan mulai dari awal. Atau teman-teman bisa juga mencoba nih, teman-teman untuk mencoba untuk menjadi peternak sukses. Nah, teman-teman bisa main ke sini, atau teman-teman ingin mengajarkan anaknya ke dunia peternakan atau memberikan pembelajaran ke anak seputar dunia peternakan, teman-teman boleh banget melalui program edukasi dan rekreasi ini. Untuk HTM ke sini kita masih gratis ya guys. HTM di GSK Farm masih gratis. Untuk lokasi kita dekat dengan jalan raya, jadi dipastikan aksesnya juga gampang. Akses kita juga gampang, mudah, dan juga tidak ada kendala transportasi. Bahkan kita juga jalan di depan kita juga dilewati oleh bis Damri. Jadi teman-teman yang pengen ke sini bingung gimana caranya, kalian bisa naik bis Damri. Untuk lokasi lebih jelas kalian bisa cari di Google Maps dengan keyword PT Gemuk Sapi kita. Bener banget guys. Gimana, udah mudah banget, udah aku kasih kemudahan kepada teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja untuk segera ke GSK Farm. Teman-teman bisa langsung ke GSK Farm karena teman-teman nanti akan bertemu dengan para ahlinya. Teman-teman akan menambah relasi, teman-teman akan menambah pengetahuan, teman-teman akan menambah dunia investasi kalian. Teman-teman juga bisa belajar seputar peternakan di GSK Farm. Tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja ke GSK Farm. Nanti kalian akan diajarin, kalian juga bisa piknik guys. Kalian bisa diajarin dengan tim-tim yang ada di GSK Farm. Kalian bisa belajar, kalian bisa bermain, kalian bisa piknik bersama tim yang ada di GSK Farm, atau teman-teman mau mengajak keluarga piknik di sini juga bisa, mau mengenalkan ke anak juga bisa. Pokoknya kalau udah di GSK Farm itu berbagai kemudahan bisa kalian dapatkan. Terus juga mau healing atau mau nyewa tempat kita untuk untuk acara dan lain-lain, itu boleh banget.
Gitu guys, langsung aja buat teman-teman segera hubungi admin. Nah, buat teman-teman nih, aku mau juga jelasin ada program juga selain program edukasi dan rekreasi. Selain untuk teman-teman belajar dan bermain, ada juga program investasi nih. Ini salah satu program yang aku rekomendasiin banget buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk program investasi ini buat teman-teman yang punya uang lebih atau teman-teman ingin belajar untuk berinvestasi, teman-teman bisa ikut program ini. Program ini ada yang namanya program Sultan. Program Sultan ini nanti teman-teman akan belajar nih tentang yang namanya investasi secara aman pastinya ya guys. Jadi teman-teman tinggal WA aja ke kita, nanti kita akan bantu teman-teman untuk registrasi dari program Sultan ini. Untuk program Sultan ini teman-teman bisa mulai dari yang namanya titip dana ke kita. Jadi teman-teman investasikan uang ke kita sebesar 100 juta atau bahkan lebih, jadi semakin banyak akan dapetin profit. Nanti teman-teman bakalan dapetin profit mulai dari 500.000 per bulannya. Per bulan guys. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya program itu, teman-teman bakalan dapetin keuntungan yang luar biasa. Jadi semakin banyak teman-teman titip dana ke GSK Farm, maka profit yang kalian dapetin juga semakin banyak. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau di kita bukan dari perusahaan yang abal-abal. Kalau kita mau mengajak teman-teman untuk berinvestasi, teman-teman pasti nanti akan didapatkan kemudahan yang luar biasa gitu ya guys. Nanti semakin banyak maka kalian dapetin profit juga semakin banyak. Jadi nggak perlu khawatir nanti kita bakalan dapetin kemudahan yang bisa membuat teman-teman bisa menjadi peternak sukses gitu ya guys. Pokoknya teman-teman kalau pengen punya investasi tapi teman-teman bingung di mana, di kita adalah salah satu cara yang bisa kalian lakukan gitu guys. Pokoknya mudah banget kalau teman-teman pengen jadi mitra atau teman-teman pengen jadi mitra program GSK Farm ini. Punya teman-teman langsung aja kabari bagi teman-teman yang ingin menjadi peternak atau teman-teman yang ingin menjadi investor di GSK Farm, kalian bisa langsung WA. Pokoknya kalau kalian invest di bidang peternakan itu, kalian dapetin profit yang sangat luar biasa, dapetin kemudahan-kemudahan yang luar biasa, dan juga kalian gak bakalan yang namanya investasi bodong, karena hasilnya juga sudah pasti ada dan hasilnya juga sudah pasti bisa dikatakan
Profitnya luar biasa kalau kalian ikut investasi Sultan. Nah, buat teman-teman, aku juga mau nawarin ke kalian yang namanya program mitra usaha. Program mitra usaha ini adalah jadi misal kalian ingin dibantu nih membuat peternakan yang kalian inginkan, nah itu bisa melalui program mitra usaha ini. Jadi teman-teman yang mau jadi mitra usaha ini, kalian dapatin keuntungan yang luar biasa. Karena nanti kalian akan dibantu bersama tim yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Seperti itu. Terus juga banyak kemudahan yang bisa kalian dapetin. Nanti kalian bisa kalian akan mendapatkan informasi ataupun ilmu-ilmu langsung dari tim kita. Ada tim pakan, tim kandang, ataupun tim dari GSK Farm lainnya. Ada juga tim dokter hewan. Di kita juga ada dokter hewannya yang siap membantu kalian untuk menjadi peternak gitu guys. Terus juga nanti kalian akan diberikan kemudahan untuk berkonsultasi nih. Jadi nanti kalian bisa konsultasi secara gratis melalui program mitra usaha ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau berminat membuat peternakan, kalian bisa konsultasi ke GSK Farm. Nanti akan langsung dibantu dengan tim-tim kita. Ada tim admin, tim apa lagi nih? Tim peternakan, terus juga tim dokter hewan. Pokoknya kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa langsung menghubungi kita. Pokoknya nanti kalian akan diajari sampai bisa menjadi peternak sukses gitu guys. Terus juga seluruh keuntungan nantinya untuk kalian gitu. Kita tidak mengambil keuntungan. Untuk program mitra usaha ini bisa kalian dapatkan khusus bulan ini ya guys. Khusus bulan ini nih, langsung aja teman-teman yang mau menjadi mitra di GSK Farm bisa langsung hubungi kita. Kita sama-sama maju untuk menjadi peternak sukses. Gitu ya guys, langsung aja hubungi admin kita. Jadi teman-teman bisa langsung telepon atau hubungi kita langsung untuk teman-teman yang mau bermitra dengan kita. Terus juga
Terus juga teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung hubungi kita di WhatsApp, atau teman-teman bisa langsung datang ke lokasi, kalian langsung konsultasi, kalian akan dibantu membuat peternakan. Teman-teman pengen dibantu peternakannya kayak gimana, kita bisa bantu buatkan. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bisa memulai untuk setelah menjadi mitra ini, teman-teman bisa memulai nih untuk menjadi peternak. Selain bermitra, teman-teman juga bisa beli sapi atau titip sapi di kita, mulai dari satuan maupun teman-teman bisa juga beli grosiran. Itu ya guys, pokoknya kalau udah di GSK Farm itu kalian aku bakalan kasih kemudahan yang bisa kalian nikmati bersama keluarga maupun bersama teman kalian. Jadi kemudahannya itu banyak banget. Salah satunya tadi program mitra usaha, program titip sapi yang aku jelasin ini, terus juga program Sultan. Terus kalau program titip sapi ini yang pastinya beri kalian kemudahan yang luar biasa. Pokoknya kalau kalian titip sapi di sini, kalian nggak rugi ngasih makan, kalian nggak bingung ngasih makan guys. Jadi titipin di sini, yang kasih makan kita, tapi keuntungan untuk kalian, gitu ya guys. Langsung aja hubungi kami untuk teman-teman yang mau mencoba belajar untuk menjadi ikut program di GSK Farm ini, gitu guys. Atau teman-teman mau dibantu bikin apa nih? Teman-teman yang mau titip sapi nih, teman-teman yang mau titip sapi ini segera kalian gunakan kesempatan ini. Terus juga teman-teman bisa beli sapi, semakin banyak kalian beli, kalian bisa mulai untuk investasi sapi. Kalian bisa beli terus titipin di sini. Bener banget. Nah, bagi teman-teman nih, mungkin mau mencoba budidaya sapi, tapi kalian bingung nih mulai dari mana. Nah, itu kalian bisa beli sapi di kita. Kalian bisa beli sapi di kita, kalian bisa mulai investasi baru berupa sapi, karena dalam 4 bulan sampai 6 bulan tuh sapi udah bisa dipanen guys.
Jadi sapi tuh udah bisa dipanen gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau memang kalian mau mencoba berinvestasi di kita guys. Pokoknya lebih mudah, murah, dan juga investasinya itu bisa kalian rasakan gitu ya guys. Nah, buat teman-teman juga jangan khawatir. Yang mau beli sapi di kita akan melakukan pengiriman. Nanti syarat dan ketentuan kalian bisa dapetin gratis kirim ke seluruh Indonesia. Itu udah berlaku dari lama ya guys. Jadi kalian langsung aja datang ke sini. Kalian belajar peternakan, kalian beli sapi di kita, kalian titipin di kita, atau teman-teman mau langsung bawa pulang juga boleh, atau diantarkan ke kita. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm tuh kalian tuh diberikan kemudahan-kemudahan yang bisa kalian rasakan guys. Gitu guys, pokoknya kalau udah sama GSK Farm itu kalian akan dibantu untuk menjadi peternak sukses gitu. Jadi nanti kita juga akan membahas nih solusi pakan selain pakan rumput. Nanti kita akan membahas tentang jerami padi. Nah teman-teman, nanti kalian stay tune video ini, jangan sampai di skip. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi nanti aku mau memperkenalkan ke kalian pakan alternatif selain jerami. Nih guys, nanti aku tunjukin sapi. Tapi ini mau persiapan berangkat ngarit. Ketok lah. Persiapan berangkat ngarit. Persiapan berangkat ngarit. Kita lihat. Orang ini nge-video apa dewe? Nah ini kita berangkat ngarit guys. Halo. Meneh. Oke, gini. Berangkat ngarit. Bisa. Satu menang. Halo. Cuma nyeting kau. Guys, iki ku ono materi ini wis ta. Nyeting mau boleh kabur. Kita kok mau kirim kemana? Mau cari kaul, guys. Cari kaul, nggak tahu kaul jerami. Ya. Besok aja ya ikut. Hai. Jadi kita mau belajar apa nih? Belajar tentang jerami ya guys, jerami. Jadi para peternak ruminans, halo mau kemana? Itu mau nyari apa jerami guys. Jadi para peternak ruminansia pada umumnya memelihara ternaknya secara intensif atau tradisional dengan sumber pakan atau hijauan hanya berasal dari rumput lapangan yang tumbuh subur. Nah zaman dulu tuh pakai atau rata-rata tuh pakai hijauan guys. Salah satu langkah untuk menurunkan keterbatasan hijauan dan pakan lainnya adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak gitu. Waduh,
Kasih yang bilang cantik. Kasih. Jangan lupa di subscribe guys yang belum subscribe. Nah kan limbah sekarang pertanian itu dimanfaatkan sebagai pakan sapi guys. Kakak di mana? Ini lagi di gudang pakan. Nih. Nih, ini namanya jerami. Jadi banyak terdapat limbah, baik itu limbah pertanian maupun limbah industri. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengganti pakan yang dapat memenuhi nilai gizi langsung yang setara, mudah diperoleh, dan penggunaannya sebagai bahan pakan ternak yang tidak bersaing dengan manusia. Jadi jerami bisa digunakan sebagai pengganti dari hijauan dan juga tidak berebut nih dengan manusia gitu guys. Terima kasih yang udah subscribe. Habis ini tak tunjukin sapi ya guys ya. Nanti aku tunjukin sapi habis ini ya. Stay tune terus. Jerami merupakan sumber serat kasar dan protein yang sering digunakan untuk sapi. Bukan guys. Nah, dalam sehari guys, sapi-sapi di GSK Farm itu menghabiskan kurang lebih nih kurang lebih 1 ton pakan hijauan atau jerami kayak yang di depan kalian gini guys. Nah, akan tetapi produksi jerami ini pada setiap kali panen dipengaruhi beberapa faktor, yaitu varietas padi, pupuk yang digunakan, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Biasanya terjadi juga kehilangan hasil panen dan pasca panen akibat dari ketidaksempurnaan penanganan pasca panen, di mana kehilangan saat pemanenan, perontokan, pengeringan, dan penggilingan. Besarnya kehilangan pasca panen terjadi karena beberapa besar petani masih menggunakan cara-cara tradisional atau proses penanganan pasca panennya masih belum baik dan benar. Nah, dalam hal ketersediaan pakan, jerami padi sebagai limbah pertanian merupakan salah satu sumber pakan yang banyak dijumpai. Limbah jerami pada terdiri dari bagian batang pada tanaman padi atau Oryza setivae yang telah dipanen tetapi tidak termasuk akar dan batang yang tertinggal setelah disabit.
Selama ini adanya produksi limbah jerami yang begitu besar dan hasil panen belum termanfaatkan secara maksimal. Jerami padi merupakan limbah dari hasil sampingan panen tanaman padi yang jumlahnya hampir mencapai 68% dari total jumlah panen dan merupakan limbah terbesar. Nah, jadi sebagai salah satu cara untuk mengurangi limbah tersebut, banyaknya para petani memanfaatkannya untuk pakan. Gitu. Dalam pemanfaatannya, beberapa kendala perlu dipertimbangkan nih, termasuk diantaranya adalah kandungan protein kasar yang rendah, serta kasar tinggi dan kandungan mineralnya yang tidak seimbang. Limbah pertanian mengandung serat kasar tinggi, jerami padi salah satunya yang tinggi akan mengandung lignin sehingga sulit untuk dicerna oleh ternak. Namun baik sebagai sumber serat. Oleh karena itu, dengan sistem pengelolaan pakan sederhana dan diadakan perlakuan secara fisik, kimia, dan biologis ataupun kombinasinya, limbah jerami dapat diubah menjadi pakan bergizi dan sumber energi yang bagi ternak. Limbah jerami memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, namun ketersediaan melimpah dengan total produksi 2.782.000 kg per tahun, sehingga limbah jerami memiliki potensi sebagai alternatif pakan ternak ruminansia. Dari segi nutrien atau dari segi nutrisi, jerami padi mengandung protein kasar antara 2-6% dan energi 40-48%. Dengan kandungan lignin yang sangat tinggi, tingginya kandungan lignin mengakibatkan nilai cerna jerami padi rendah. Nilai cerna jerami padi yang rendah menyebabkan kecepatan aliran pakan pada saluran pencernaan juga rendah, sehingga dapat membatasi konsumsi pakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan nutrien jerami padi adalah dengan cara amonisasi menggunakan urea. Nah, mungkin juga bisa kita campur dengan menggunakan molase atau air garam, guys. Amoniasi dengan urea selain meningkatkan kandungan nitrogen juga meningkatkan kecernaan jerami padi tersebut. Ternak sapi yang diberi jerami padi amoniasi urea perlu diberi konsentrat dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kandungan energi dan protein pakan yang juga dibutuhkan oleh mikrobia rumen sebagai sumber energi dan protein rendah larut dalam mencerna pakan tersebut. Pengelolaan dengan cara amoniasi dimaksudkan agar lignin dan silika yang terkandung di dalam jerami dapat diurai dan gizinya dapat dicerna.
Pada prinsip jerami dilunakkan kemudian amonia atau nitrogen ke dalamnya agar besar dan serat kasarnya dapat dicerna dan jumlah bakteri pencernaan dalam rumen sapi bertambah jumlahnya sehingga lebih baik mencernanya. Menurut para kasih, pemberian jerami amoniasi dan konsentrat saja tidak cukup karena pada umumnya sumber pakan di daerah tropis kekurangan mineral. Penambahan mineral bertujuan untuk meningkatkan kinerja mikroba rumen sehingga menghasilkan enzim yang dapat mencerna pakan baik yang mudah larut maupun yang sulit larut. Nah, guys. Jadi pemberian pakan jerami ini meskipun juga sudah ditambah dengan comboran itu juga tidak cukup ya, harus diberikan mineral. Makanya mineral di GSK Farm itu ditambahkan ke dalam comboran. Gitu. Buat teman-teman jangan lupa untuk menambahkan comboran ke pakan kalian. Nah, kalau untuk padi itu bukan hanya jerami ya, guys.
Nah guys, untuk dedak ini di kita juga belum dipakai ya, kita pakai konsentrat. Tapi untuk dedak ini juga bisa digunakan nih untuk pakan sapi. Jadi kan dalam tanaman padi itu nggak cuma jeraminya ya bisa buat pakan sapi, tapi dedaknya juga bisa. Nah, dedak merupakan hasil sampingan yang diperoleh dari proses penggilingan padi. Dari lapisan luar beras hasil pecah kulit dalam penyosohan. Dedak padi jika dilihat dari kandungan gizinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk penyediaan bahan yang sangat besar bagi ternak ruminansia. Dedak padi adalah bahan pakan yang diperoleh dari pemisahan beras dengan kulit gabahnya setelah proses penggilingan padi. Dedak merupakan hasil ikutan dalam proses pengolahan gabah menjadi beras yang mengandung bagian luar yang tidak tebal tetapi tercampur dengan penutup beras. Hal ini merupakan tinggi atau rendahnya kandungan zat kasar dedak. Nah, dari berbagai daerah itu yang bisa dibuat untuk peluang itu ada di limbah jerami itu sebagai bahan pakan alternatif khususnya ruminansia. Jadi dua bahan itu ya, jerami dan juga dadak. Tapi untuk kita pakainya jerami ya guys, kita pakainya jerami. Nah, jadi di depan kalian ini jerami padinya bisa digunakan selama kurang lebih 2 hari. Itu ya guys, kurang lebih untuk 2 hari nih dengan jumlah yang seperti ini itu kurang lebih 2 hari. Nah, bagi teman-teman juga bisa langsung diberikan ya, atau lebih baiknya di 2 kali sehari. Atau mungkin kalian baru ambilnya hari ini bisa diberikan kepada sapi di hari selanjutnya. Jangan langsung diberikan ya guys. Nah, tidak perlu dicacah juga ya. Nah, di sini aku tunjukin nih waktu memberikan kepada sapi. Bisa juga digunakan sebagai bahan tambahan ya guys.
itu guys, nanti aku tunjukin nih untuk waktu ngasih makan ya. Kalau suka kamu marah, suka marah. Kalau kita marah bisa. Nah iya guys, jadi nanti sapi-sapinya tuh nanti dikasih makan pakai yang gambar tadi guys. Nanti kita liatin waktu dia makan ini. Kalian tungguin aja guys. Ibu gitu. Parah aja nih itu. Ini mau dimatiin. Kalau matiin gimana ya? Ini ya, ya, 2 kali, ya, Ian. 2 kali matiin ini. Sapi. Ini dan aku mau matiin ya, ya. Gimana kalau matiin, Yun? Yun, gimana kalau matiin? Gimana kalau matiin? 1, 2. 2 kali. 1, 2 gitu. 1, 2. Kuat 3 mbak, kuat, coba 3 kuat. Kuat gak? Kuat. Kuat 3. Oh, enggak kuat ya biasa.